Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu Guru yang terhormat. Di video kali ini kita akan membahas tentang 4 kategori guru, di mana 4 kategori ini besar kemungkinan bahkan bisa dipastikan akan gagal menerima TPG-nya kalau tidak dilakukan perbaikan data segera, Bapak Ibu ya. Jadi bukan berarti gagal permanen ya, tapi masih dimungkinkan untuk perbaikan. Nah, 4 kategori guru tersebut apa saja itu? Kita to the point saja. Yang pertama adalah NUPTK tidak valid, Bapak Ibu. Jadi jangan dipandang enteng meskipun Bapak Ibu selama ini merasa sudah memiliki NUPTK, tapi perlu dicek validasinya apakah memang sudah valid. Nanti Bapak Ibu bisa cek di info GTK-nya. Itu kan ada keterangan ya di info GTK-nya, kalau memang tidak valid akan ada di sini kolom NUPTK. Kalau tidak valid akan silang merah terus NUPTK tidak valid keterangannya. Nah, ini adalah tampilan info GTK teman-teman yang lulus PPG tahun 2021. Ada 2 silang ya. Kenapa seperti itu kita akan bahas di akhir video ini Bapak Ibu. Nah, itu yang pertama, NUPTK tidak valid. Yang kedua adalah tidak memenuhi beban kerja 24 jam per pekan. Nah, ini ternyata mayoritas teman-teman guru kendalanya di sini. Kesulitan memenuhi beban kerja 24 jam per pekan. Nah, karena ternyata itu bisa dicek juga di info GTK Bapak Ibu, yaitu di beban mengajarnya. Kalau tidak memenuhi akan silang seperti ini ya. Ternyata kalau ini saat ini teman-teman PPG 2021 masih dalam proses perhitungan perbaikan data, jadi menunggu saja. Nah, untuk teman-teman yang sudah lama sertifikasi tapi belum memenuhi beban kerja 24 jam, itu bisa dimaksimalkan tugas tambahan. Misalnya wakil kepala sekolah itu 12 jam, kepala perpustakaan, kemudian kepala lab seperti itu. Nah, faktor yang ketiga adalah penilaian kinerja tidak baik. Ini menjadi persyaratan wajib Bapak Ibu. Persyaratan untuk pencairan TPG tahun 2022 adalah memiliki penilaian kinerja minimal baik. Sumbernya dari mana? Sumbernya di Juknis pemberian TPG tahun 2022 di Permendikbud nomor 4 tahun 2022 Bapak Ibu. Di sini dijelaskan tentang syarat ya, kita to the point ke bagian syarat. Nah, di pasal 4 Bapak Ibu terkait tunjangan profesi itu disebutkan di poin ke G. Ini keterangannya adalah memiliki hasil penilaian kinerja paling rendah dengan sebutan baik. Nah, ini perlu diperhatikan Bapak Ibu terkait PKG-nya. Nah, ini ketiga. Sekarang kita ke faktor yang keempat, yaitu jumlah siswa dalam satu rombel tidak memenuhi syarat. Nah, ini juga ternyata banyak menjadi kendala oleh teman-teman guru karena misalnya, contoh, misalnya kita simulasi guru bahasa Inggris misalnya, untuk saat ini satu rombel itu sama dengan 4 JP ya, 4 jam pelajaran untuk satu kelas atau satu rombel. Nah, kalau guru ini misalnya menghandle 6 kelas, maka 6 kali 4 itu memenuhi syarat 24. Ternyata dari 6 kelas ini ada satu rombel atau satu kelas yang jumlah siswanya itu tidak memenuhi rasio syarat dikatakan satu rombel. Nah, itu akan tidak dihitung satu rombel. Nah, itu tidak akan dihitung satu rombel sehingga otomatis akan berkurang 4 jam. Yang tadinya 24 menjadi 20. Nah, otomatis ketika 20 maka pencairannya tidak akan gagal seperti itu karena tidak akan valid info GTK-nya. Nah, 4 faktor ini Bapak Ibu bisa diantisipasi sejak dini, bisa dicek-cek di info GTK-nya. Kalau ada salah satunya yang tidak memenuhi, segera perbaiki. Ini masih dimungkinkan ya Bapak Ibu, segera perbaiki. Semoga nanti bisa valid seperti itu. Demikian pembahasan ringkas kita hari ini. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.